Talkshow bersama Dinas Syariat Islam Aceh, dan saya juga masih bersama Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, Ketua Umum Dewan Dakwah Aceh, dan juga Tengku Jamaluddin Taib, MA, selaku Ketua STAI Tengku Cipantekulu. Iya, saya ke Tengku Jamaluddin. Tengku boleh sedikit menginformasikan ini di Sekolah Tinggi Agama Islam, betul ya? Ini adakah mungkin mata kuliah atau informasi terkait dengan ajaran aliran sesat, Tengku? Secara khusus tidak ada. Tidak ada. Tapi itu kan masuk dalam materi akidah. Nah, ya. setiap guru-guru ataupun pengajar yang ditugaskan di STAI Tengku Cipantekulu, di Pantekulu, apa yang mereka sampaikan jika ada ini anak muda ini masuk ke dalam lingkungan anak muda, bagaimana informasi yang disampaikan? Selama ini kita lihat karena perekrutan mahasiswa kita adalah mahasiswa yang telah umum, yang ada di tengah masyarakat, dan mereka tidak ada berafiliasi dengan berbagai macam elemen, dengan ormas yang katakanlah sesat. Ya, selama ini kita belum menemukan itu ada gerakan atau ada mahasiswa yang katakanlah yang berpahamkan sedikit nyeleneh dari pemahaman-pemahaman yang pada umumnya. Nah, untuk tingkat sekolah, bagaimana kita mengetahui bahwa sekolah itu menganut ajaran sesat? Sesat itu kan menyimpang dari jalan, betul. Ya, menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Nah, itu kan telah sesat. Sesat adalah kebaikan daripada al-huda. Ya. Oleh karena itu, kalau kita di Islam, tentunya kan keluar di jalan yang diatur dalam Islam. Yang pertama, tentunya sebagaimana yang umumnya kita ketahui, tidak mengakui salah satu rukun iman. Itu kan termasuk salah satu yang dapat dikategorikan sebagai aliran sesat atau menambah rukun iman, kan begitu ya. Itu sebetulnya ada kriteria yang telah diputuskan oleh MUI dan juga MPU Aceh tentang kriteria-kriteria ajaran sesat. Nah, kalau kita merujuk kepada 10 kriteria katakanlah hal itu, maka itu menjadi patokan buat semua kita, apakah di kampus, apakah di sekolah, apakah di masyarakat, termasuk juga pengajian-pengajian, balai pengajian di kampung-kampung. Nah, itu kan harus menjadi patokan ke sana. Oleh karena itu, menurut saya supaya jelas ini kriteria daripada aliran sesat, maka harus dipahami dulu apa saja yang telah disepakati oleh para ulama kita, oleh MPU dan oleh MUI, MPU Aceh katakanlah, untuk kriteria itu, sehingga itu bisa disampaikan secara lebih dinamis di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat bisa melihat, oh ini sesat, ini enggak sesat gitu. Hak dewasa ini memang pemerintah sudah banyak sebetulnya melakukan itu, tapi sampai kepada apa yang sampai ke tengah-tengah masyarakat, ke pelosok-pelosok ini barangkali masih perlu ada sosialisasi yang lebih meluas lagi. Nah, itu kan kalau kita lebih mendalami lagi untuk mengetahui ajaran sesat ataupun tidak. Kalau dalam keseharian saja nih, Tengku, kita melihat secara orang awam melihat seseorang dalam beribadah misalkan, ya ada sesuatu yang janggal, contohnya. Bagaimana tanggapan Tengku sendiri? Ini yang harus lebih sedikit luas pemahamannya. Jangan nanti ketika ada pengamalan yang sedikit berbeda di tengah masyarakat lalu diklaim jadi sesat. Ya, itu maksudnya. Ini yang dipersoalkan. Katakanlah begini, ketika tidak membaca Bismillah, ini udah sesat, udah salah. Hal-hal yang kita sepakati dulu bahwa yang 4 mazhab itu dalam hal amalan, ya, 4 mazhab itu, mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi itu disepakati itu merupakan bagian daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Itu bukan sesat. Nah, ketika pengamalan-pengamalan yang sedikit berbeda, katakanlah ada kunut, kemudian enggak ada bismillah dan seterusnya, itulah bukan dari kategori itu. Makanya harus diperjelas, harus disampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa hal-hal yang seperti itu bukan termasuk kategori sesat. Yang sesat itu di antara lain katakanlah tidak mengakui salah satu rukun iman. Yang kedua katakanlah melecehkan isi Al-Quran, tidak mengakui kebenaran isi Al-Quran, satu huruf, satu ayat.
satu huruf saja tidak mengakui itu bagian Al-Quran, dia sesat. Ya, oleh karena itu hal yang sifatnya umum seperti itu yang harus dipahami. Kemudian mengakui setelah Nabi itu, setelah Nabi Muhammad ada Nabi yang berikutnya, ada Rasul seperti tadi ada Ahmad Mossadegh, ya, ada Leah Eden, itu kan udah ada kriteria-kriterianya. Jadi harus diklarifikasi dan ini tidak ada khilafiyah dalam hal perusahaan itu. Sementara yang terkait dengan muamalah sehari-hari itu bukanlah bagian daripada sesat tidaknya, tapi bagian khilafiyah, ikhtilaf fikih dalam pengamalan ibadah sehari-hari. Ya, itu kembali lagi kepada paradigma masyarakat. Ya. Gampang atau tidaknya mereka untuk dihasut. Oleh karena itu, sosialisasi tentang kriteria ajaran sesat ini yang telah disepakati oleh para ulama, oleh MUI dan kita di MPU di Aceh ini harus tentunya penyampaian kepada masyarakat secara masif, sehingga bila perlu dibuat selebaran tempel di setiap pengajian apa. Kemudian setelah itu yang paling penting lagi menurut saya adalah penjabaran dari kriteria-kriteria yang telah disepakati itu. Jangan nanti pemahaman dari item-item yang telah itu nanti kan bisa multitafsir lagi dalam memahami itu. Baik. Dan ini kan tentunya PR bagi kita semua, PR juga bagi pemerintah, bagi LSM, Pak Ormas Islam untuk menyampaikan secara komprehensif, secara bersama-sama tentang persoalan ini di tengah masyarakat. Tidak hanya satu elemen saja yang harus diperhatikan, harus ada sinergi dari semua kalangan. Semua kalangan. Baik, nah juga pemirsa, kami sudah membuka line telepon, silakan langsung menelpon di nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda dengan topik sinergi pemerintah dan masyarakat dalam menangkal aliran sesat. Ya, mungkin juga punya pengalaman, punya informasi terkait, wah ini di suatu tempat, di sebuah kampung ada aliran sesat ataupun masih ragu, boleh langsung konsultasi dengan kedua narasumber kami di hari ini. Ya, saya ke Pak Dokter Hasanuddin tadi berbicara tentang dalam ibadah. Ini ada fenomena nih Pak Dokter, di mana fenomena adalah di bulan puasa saja mereka sudah tarawih dengan jumlah yang berbeda. Nah ini fenomena di kalangan masyarakat. Kemudian ada lagi fenomena yang sholat tarawihnya ini diburu-buru. Nah, ada masyarakat pro dan kontra. Ada yang mengatakan itu aliran sesat, ada yang mengatakan itu sah-sah saja. Tanggapan Bapak Dokter bagaimana? Dia memicu kepada kriteria aliran sesat yang ditetapkan oleh MUI itu ada 10 kriteria. MPU Aceh menetapkan ada 13 kriteria. Dengan fatwa nomor 4 tahun 2007 itu MPU Aceh menetapkan 13 kriteria aliran sesat. Di antaranya yang mudah kita ingat, kalau saya mengklasifikasi lagi, kesesatannya itu ada di bidang akidah, ada di bidang ibadah, ada juga di bidang akhlak. Kalau kasus yang saya bilang di Bogor tadi, surga dunia itu sesat dalam bidang akhlak. Tapi dalam bidang akidah, mereka mengakui ada nabi lain selain Nabi Muhammad, seperti Ahmad Mossadegh umpamanya. Mengakui dirinya sebagai malaikat seperti Lia Aminuddin Dolia Eden, itu sesat dalam bidang akidah. Sementara sesat dalam bidang ibadah, orang-orang yang melakukan ibadah itu di luar ketentuan Al-Quran dan di luar ketentuan Sunnah. Nah, kalau orang salan cepat-cepat seperti yang beredar di media sosial, dahulu di Blitar, sekarang sudah ada tempat lain lagi. Yang bacaan Fatihahnya itu sangat amat tidak jelas. Kita baca Al-Quran itu bahagian di bidang ibadah mendapat pahala, tapi ketika salah kita baca, lari makna jauh sekali, dosa kita dapati. Maka kalau mereka itu secara jamaah, secara kelompok membenarkan itu adalah pemahaman ibadah yang betul menurut mereka, mereka termasuk dalam golongan aliran sesat. Tapi kalau seorang tengku yang memperakasanya di kampung, seorang yang dianggap ustaz di kampung, dia jadi imam dengan baca gerbang-gerbung pram-prum seperti itu, lepas daripada pemahaman dan keyakinan, itu bukan aliran sesat. Karena aliran sesat itu dia mesti ada ketentuan ibadatnya. Umpamanya kalau Syiah itu tidak mengakui keberadaan Nabi, keberadaan Abu Bakar, ya semestinya Ali yang menjadi
khalifah pertama. Kemudian mereka menghujat Abu Bakar, menghujat Umar, menghujat Aisyah. Itu sudah menjadi kriteria mereka, dan mereka meyakini kondisi itu bahwa Nabi sudah salah terhadap pelanjut kepemimpinan beliau. Baik, kita tahan dulu Bapak Dr. Hasanuddin. Kita angkat telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Bapak? Ahmad di Simpang Surabaya. Silakan Pak Ahmad. Tanya pendapat sama Pak Profesor. Ini Pak besok kan ada di daerah Jawa sana tu, salatnya terlalu cepat. Sekarang bukan salat terlalu cepat. Pada ulama-ulama saya diam saja, seolah-olah itu betul. Ya. Apa pendapat Pak Profesor kalau salat demikian? Baik. Jadi jangan nggak ada tanggapan sedikit pun begitu orang kerjakan yang salah, kita diam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ahmad di Simpang Surabaya. Pertanyaan luar biasa tadi juga sedang dijawab oleh Bapak Dr. Hasanuddin. Ini bagaimana dengan sholat yang fenomena sholat yang cepat, kemudian seolah-olah ulama juga sepertinya diam saja. Iya. Sebetulnya Majelis Ulama Indonesia itu menjadi ranahnya untuk memperbaiki masyarakat yang melaksanakan ibadah seperti ini. Nah, persoalannya hari ini Majelis Ulama Indonesia sepertinya tidak tahu lagi fungsinya, tidak tahu lagi tugasnya, tidak tahu lagi tanggung jawabnya, sehingga dibiarkan itu beredar di media sosial. Semestinya MUI itu harus mengeluarkan teguran kalau belum sampai kepada fatwa, agar viral video itu dicabut dan melacak ke sumber akarnya di mana orang beribadah seperti itu untuk dinasihati jangan lagi melaksanakan seperti itu. Itu ranahnya MUI. Di Aceh ranahnya MPU. Ya. Nah, ketika MUI tidak menjalankan itu berarti mereka tidak menjalankan amanah yang sesungguhnya mereka digaji oleh negara untuk persoalan-persoalan agama seperti itu, untuk persoalan-persoalan penyimpangan dalam agama. Kalau mereka tidak peduli tentang itu, maka ada sesuatu yang salah pada Majelis Ulama Indonesia. Jadi Pak Aman, itu ranahnya Majelis Ulama. Boleh juga ulama di luar pemerintah. Karena ulama ini ada ulama resmi pemerintah, MPU, ada MUI, ada ulama di luar pemerintah. Ulama di luar pemerintah boleh juga berinisiasi untuk memberi masukan kepada MUI atau langsung melacak di mana sumber kekhilafan itu untuk didiskusikan dan diberikan pemahaman bahwa namanya ibadah itu kunci utamanya adalah khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadi kalau salatnya itu tidak khusyuk atau ibadahnya itu tidak khusyuk, Allah juga tidak akan menerima. Karena kita berhadapan dengan Allah itu khaufa wa syafa'ah. Harus seolah-olah apakah diterima doa kita, diterima amalan kita atau tidak diterima. Senang-senang takut begitu. Ya galak bahasa Aceh. Jadi dia beribadah kepada Allah hanya harus ya galak. Apa Allah terima ibadah lu Tuhan. Tapi kalau bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Amin, Allah Akbar, itu tidak ada makna. Karena terucap itu bukan Alhamdulillahirabbil alamin, bukan Ar-Rahmanir-Rahim. Tajwidnya tidak benar. Bukan tajwid, bacaannya tidak benar. Wow. Apalagi tajwid. Tajwidnya betul. Nah, maka itu dari awal sampai akhir dapat dipastikan salah. Dan itu ranah MUI dalam konteks kenegaraan dan ranah ulama-ulama partikulir yang di luar pemerintah untuk memperbaikinya. Karena salah satu tugas ulama adalah untuk membenarkan, membetulkan kehidupan ibadah umat yang tersalahkan gitu. Baik. Ya. Nah, jika mungkin ada tambahan Ya, dari saya tambahkan. Angko, silakan. Kaitan dengan ibadah yang seperti itu, ini kalau kita lihat di poin ke-9 ya, keputusan MPU tentang kriteria sesat itu yang bunyinya merubah atau menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadat yang diatur dalam syariah. Ya. Katakanlah yang kalau kita lihat merujuk ke sumber itu,
pokok-pokok ibadat. Pokok ibadat yang jelas-jelas sesat kadang-kala ketika merubah rakaat sembahyang. Itu yang pertama. Kemudian katakanlah hajinya itu ke Mekah. Dirubah, nggak usah ke Mekah, cukup ke daerah lain di Aceh saja. Itu kan jelas itu Lamnyong banyak kan. Itu jelas sesat. Sementara perubahan-perubahan yang seperti itu kan masuk dalam kategori fikih. Di antaranya la salata liman la fatihatalah. Tidak ada sembahyang itu bagi yang tidak ada Fatihah. Fatihah itu diawali dengan katakanlah bismillahirrahmanirrahim sampai dengan waladhdallin. Dengan bacaan yang benar. Dan di situ nanti ada yang disebut dengan qari dan ummi. Nah, orang ummi itu tidak boleh ikut kepada orang yang qari. Imam itu harus ada kriteria juga. Nah, merubah huruf, bahkan menghilangkan. Coba kita dengar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dhalin. Berapa ayat itu yang terkurangi? Maka melihat dari situ, maka tidak sempurna Fatihahnya. Kalau tidak sempurna Fatihahnya, maka tidak ada sholatnya. Kenapa? Karena tidak sholat Fatihah itu telah merupakan salah satu rukun untuk untuk sahnya sholat. Oleh karena itu barangkali ini sesat pengetahuannya barangkali ya. Tapi kalau sesat yang itu barangkali nggak masuk dalam kriteria itu. Sesat artinya mereka tidak tidak menjelaskan tentang bagaimana pengamalan yang betul. Dan karena itu saya sepakat juga ini peran pemerintah lagi-lagi. Peran pemerintah dalam hal ini adalah MPU kalau di Aceh. Yang sebagai legalitas ulama yang diakui, yang mereka berhak untuk diatur oleh undang-undang, berhak untuk memberi fatwa dan sebagainya. Oleh karena itu ini kan sudah turun-temurun ini dulu di Blitar dan tahunan. Ini saya pikir harus diluruskan. Kalau tidak nanti akan menjadi umum bala kalau bahasa kitab itu nanti akan menjamur di masyarakat, akan ikut ada nanti begini. Kalau kau pengen sholat yang cepat, yang lama nanti datang ke masjid itu. Betul. Yang sedang itu nanti akan datang ke masjid B. Kalau yang mau cepat sekali datang ke masjid C dan seterusnya. Ini kan kacau, nanti akan muamalah itu akan salah. Dan itu kalau secara umum disengaja biasa saat itu nanti memang sengaja mengubah, menambah atau mengurangi salah satu pokok-pokok ibadat yang telah diatur oleh syariat. Baik. Artinya perlu ketegasan bahwasanya fenomena sholat cepat begitu tidak betul. Tapi ini bukan aliran sesat. Kalau bukan sesat, tapi sesat pengetahuannya. Kalau sudah menstruktur, sudah bersistem, umpamanya di kampung A, mereka sudah sepakat kalau salat tarawih cepat seperti itu dan menolak cara-cara yang sebelumnya, itu sudah masuk aliran sesat karena sudah menstruktur. Merubah. Ketika mereka baca surah Fatihah itu cepat sekali seperti itu, maknanya bergeser. Karena begini, ayat Al-Quran itu atau bahasa Arab itu sedikit bergeser bacanya bermakna beda. Sabit qalbi umumnya. Ya Allah tetapkan hatiku dengan kaf tebal. Kalau dibaca sabit qalbi dengan kaf tipis, ya Allah tetapkan anjingku ala dinik pada agamamu. Siratal mustaqimah, jalan yang lurus. Kalau dibacakan dengan sin bukan dengan sad, sirah itu namanya daftar riwayat hidup. Jadi jauh sekali bergeser. Apalagi itu bacaannya tidak betul. Tadi hadis yang disampaikan Gu Jamal, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Mereka baca Quran Fatihah, tapi bacanya salah. Nah, maka sama juga tidak ada salat karena tidak sahnya surah Fatihah. Inti salat pada surah Al-Fatihah. Baik, nah jadi pemirsa juga jika ingin memilih tempat sholat, memang sudah bisa harus dipilih-pilih juga imamnya seperti apa bacaan sholatnya ya. Baik, nah pemirsa, selain dari Pak Ahmad di Simpang Surabaya, kami masih menunggu penelpon yang ingin bertanya seputar permasalahan terkait penangkalan aliran sesat yang ada di Indonesia dan mungkin ingin tahu bagaimana upaya pemerintah terhadap penangkalan aliran sesat. Kok sepertinya adem-adem ayem saja? Silakan langsung penelpon di sini yang sudah tertera di layar televisi Anda di 08 12 79 40 7106. Ya, Tengku Jamal, ini di Aceh kita melihat walaupun dengan masyarakatnya yang sangat luar biasa sekali penerapan syariat Islam ya, tetapi menurut informasi
tadi yang saya dapatkan ada 29 aliran sesat yang aliran lain yang perlu diwaspadai di Aceh. Iya, iya. Nah, ini yang menjadi permasalahannya, kenapa? Lagi-lagi kenapa? Saya barangkali juga sepakat, artinya memang banyak sebetulnya berkembang di masyarakat, dan itu menjadi bola salju ya, nanti akan terus menggelinding kalau tidak diantisipasi. Oleh karena itu kalau penyebabnya saya pikir memang yang pertama faktor pengetahuan masyarakat. Tapi ini Aceh loh. Iya, Aceh jangan dipikir sudah paham semuanya, sudah hafal Quran 30 juz semua. Yeah. Ada yang orang tidak sholatnya tidak paham. Harus dipahami di masyarakat luar biasa. Oleh karena itu kita jangan berbangga dengan Aceh hari ini pelaksanaan syariat Islam, tapi masyarakatnya masih ada yang begitu kurang pemahamannya tentang ibadah itu, tentang akidah. Oleh karena itu kami pikir ini tanggung jawab semua termasuk pemerintah ya, pemerintah. Maka saya dari dulu itu menyarankan kepada pemerintah agar persoalan syariat Islam di Aceh itu tidak cukup dengan program-program yang ada sekarang saja, dengan anggaran yang sangat-sangat terbatas. Dan ini telah sering disampaikan sebetulnya agar ada prioritas untuk di Aceh pelaksanaan syariat Islam. Jadi coba kita bayangkan katakanlah kalau sekarang hanya 64 miliar lebih katakanlah untuk pelaksanaan syariat Islam, ini kan masih sangat di atas saja, simbolik saja. Katakanlah dalam penanganan mu'allaf saja, ini kan tidak tuntas kita. Yeah. Paling setelah masuk Islam, setelah pembinaan setahun sekali, habis itu selesai. Kemudian juga bagaimana pelaksanaan ibadah katakanlah di kampung-kampung, di masjid-masjid, ini kan masih sangat tidak terukur sebetulnya. Oleh karena itu ini saya pikir memang tanggung jawab besar sekali kepada pemerintah kita dan juga kepada masyarakat tentunya, agar penanganan syariat Islam khususnya katakanlah mengantisipasi berkembangnya aliran sesat dan masyarakat yang telah ada biar tidak sesat, ini kan harus menjadi perhatian yang sangat khusus. Di samping kita memang pembangunan fisik, ya ayo silakan, ekonomi ayo, tapi persoalan akidah, persoalan ibadah ini juga menjadi penting sekali untuk terus digerakkan. Karena itu saya berpikir untuk menangani atau mengantisipasi berkembangnya aliran sesat di Aceh. Yang pertama, pemerintah harus memformulasikan tentang pemahaman akidah berdasarkan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kan jadi pokok saya pikir, sehingga semua masyarakat di tingkat atas sampai bawah paham apa yang dimaksud dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kan coba tanya ke masyarakat, paham nggak apa yang dimaksud dengan akidah Ahlussunnah, apa kriterianya? Kami pikir tidak banyak yang tahu. Oleh karena ini kan harus diformulasikan dengan sebaik mungkin agar pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak bias. Yang pertama, yang kedua, engkau dipahami dengan betul oleh masyarakat, sehingga ini loh yang dimaksud dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini harus ada formula yang bagus saya pikir. Kemudian yang berikutnya adalah sinergi. Ini kan sinergi antara pemerintah dengan masyarakat. Setelah mereka memahami dengan betul apa itu kriteria sesat dan sebagainya, apa itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian setelah itu baru nanti mereka akan menyampaikan ke pemerintah. Oh, ini ketika mereka menemukan. Setelah itu yang paling penting lagi adalah ketegasan ketegasan pemerintah dalam menangani ini. Bahkan bila perlu ketika muncul katakanlah hal-hal yang kecil yang dapat mengakibatkan kepada kerusakan akidah, ini harus cepat ditangani, jangan dibiarkan. Ketika ada ibadah katakanlah yang seperti ini kan menjurus kepada sesat, nanti itu harus cepat ditangani oleh pemerintah. Dan ini saya pikir merupakan sebuah penyakit yang nantinya akan menular jika tidak diobati. Akan menular. Pemikiran juga seperti itu. Ketika ada di kampung katakanlah 1-2 yang udah berkembang, cepat disampaikan ke ormas, ke pemerintah juga dengan tegas survei tentunya, kemudian cari
informasi yang betul, kemudian kalau memang sesat berdasarkan kriteria yang telah disepakati, kemudian ambil tindakan. Baik, nah sesuai dengan informasi yang mungkin dari masyarakat juga ketika melihat ada salah satu komunitas yang dinyatakan, yang dicurigai aliran sesat, bagaimana prosedur ataupun SOP dalam mungkinkah mereka harus melapor dulu, harus langsung menggerebek atau bagaimana? Kita tahan dulu Tengku dan kami akan segera kembali tetap di Special Talk Show.